kembali lagi. Hari ini kita berkumpul bersama untuk ibadah di minggu ketiga Januari tahun 2021. Seperti kita semua tahu, tema tahunan kita di tahun 2021 ini adalah berjaga-jagalah. Dan di bulan Januari ini secara khusus kita akan belajar bagaimana cara untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dan sebelum ibadah hari ini dimulai, ada beberapa pengumuman yang ingin gereja sampaikan. Pertama adalah ibadah kita minggu depan akan tetap dilakukan secara online sampai ada pengumuman yang lebih lanjut dari pihak pengerja ataupun dari pihak hotel. Karena itu kepada jemaat kami himbau untuk subscribe channel gereja kita GPSI Jakarta dan juga bisa di-share ke teman dan keluarga lainnya agar kita bisa sama-sama diberkati melalui ibadah kita setiap minggunya. Lalu ibadah sekolah minggu juga masih dilakukan secara live jam 11 siang. Dan link untuk aksesnya bisa didapatkan di description box di video ini. Selanjutnya kita juga mau tetap berdoa untuk pemerintah dan garda-garda terdepan lainnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga mau tetap dukung program-program yang diberikan pemerintah seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kita percaya bersama-sama kita mampu melewati masa-masa yang mungkin terasa sulit ini karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang ingin mengirimkan persembahan ataupun persembahan persepuluhan dapat mengirimkannya ke rekening yang akan tertera di layar. Demikian pengumuman hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita yakin percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita masih dalam keadaan beribadah secara online, Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan hadir di dalam hati kita masing-masing. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Oh, kita mau katakan, bagaikan air sirami tanah gersang kasar, sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Oh, kita pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Bagaikan air sirami tanah gersang kasar, sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalammu, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya.
mau terus pujikan nama Tuhan. Kita mau lebih merasakan hadirat Tuhan di rumah kita, di hati kita. Kita mau buka lebar-lebar hati kita. Karena kita mau yakin percaya. Hanya karena anugerahnya kita hidup. Hanya karena kasihnya kita bisa bertahan sampai dengan hari ini. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Ku hidup karena kasih-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Oh, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau pujikan dari awal dengan penuh sukacita. Oh Tuhan, ku hidup karena kasih-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
Benar Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu mengatasi dunia ini, mengatasi kedagingan hati kami Tuhan. Karena di dalam-Mu Tuhan, kami dapat menemukan kedamaian. Kami dapat menemukan sukacita Tuhan, dan kami aman. Terima kasih Tuhan, Kau sudah lalukan kami bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hari ini Tuhan kami mau kembali menyatakan komitmen kami, bahwa kami mau terus setia Tuhan. Bahwa kami mau terus libatkan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami Tuhan. Biar 2021 ini Tuhan penuh dengan urapan kuasa-Mu atas masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memasuki kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau hadir, Engkau mau masuk ke dalam hati kami Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan selalu memperbaharui kami Tuhan. Menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih kuat. Menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Menjadi pribadi yang lebih optimis menghadapi hari lepas hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang diucapkan Tuhan, apa yang disampaikan menjadi pegangan buat kehidupan kami. Biarkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu pun kuat berakar dalam kami. Terima kasih. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, selamat beribadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, dan tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya dalam ibadah online ini Tuhan, kami bersyukur Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Engkau sediakan bagi kami. Kami boleh memasuki minggu ketiga tahun 2021 pada bulan pertama bulan Januari ini. Terima kasih Tuhan buat semua karya-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, persiapkan kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada tahun ini kita memiliki tema berjaga-jagalah. Dan bagian dari tema-tema bulanan kita, Januari sampai Desember tahun ini, untuk Januari ini tema kita adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kita memang perlu untuk berjaga-jaga tahun 2021 ini, karena akan ada perubahan yang besar khususnya dampak dari COVID-19 ini. Untuk itu saya yakin dan percaya tema tahunan kita yang sudah dibuat oleh hamba-hamba Tuhan GPC Raden Saleh boleh memberkati kita. Saudara mempersiapkan diri, dibentuk. Dan hari ini juga tema yang sama saya mau menyampaikan, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Untuk itu saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Puji Tuhan. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan hari ini menjelaskan bagaimana Yesus juga boleh menjelaskan kepada murid-muridnya pada waktu itu, pada orang yang mendengarkan, bahwa perlu kita membuat suatu perencanaan yang matang, yang baik. Supaya apa? Supaya jangan gagal di tengah jalan atau kita tidak bisa menyelesaikannya. Jadi jelaslah Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita diminta untuk membuat
suatu perencanaan yang baik dan yang matang. Nah, untuk itu saudaraku, berkenan dengan tema ini, melibatkan Tuhan dalam perencanaan, saya mau menyampaikan 3 hal sesuai dengan pembacaan firman Tuhan. Yang pertama saya mau sampaikan adalah bahwa perlunya membuat perencanaan. Pertanyaannya, mengapa perlu membuat perencanaan atau membuat rencana? Ada 2 alasan yang sangat mendasar, saudaraku. Di dalam ayat 28, saudaraku, saudara perhatikan di situ bagaimana Yesus menjelaskan untuk membuat satu perencanaan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Artinya harus membuat suatu perencanaan yang matang, yang baik. Jadi saudaraku, perencanaan itu adalah langkah awal untuk mencapai tujuan. Jadi kalau dalam Alkitab ini Yesus menjelaskan bagaimana mau mendirikan menara, maka harus duduk menghitung kosnya berapa. Jadi perencanaan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan. Ayat 28 ini saudaraku. Nah, tidak ada langkah akhir tanpa ada langkah awal. Tidak ada pencapaian tujuan kalau tidak ada langkah awal, saudaraku. Nah, itulah sebabnya pentingnya perencanaan ini yang merupakan langkah awal, saudaraku. Alkitab juga menjelaskan bagaimana kalau kita mau berperang, saudaraku, perlu suatu perencanaan. Mari kita buka dulu Alkitab, Amsal 24 ayat yang ke-6. Amsal 24 ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi jelas saudaraku bahwa untuk suatu peperangan perlu suatu perencanaan. Maka perlu ada penasehat yang akan membimbing kita untuk bagaimana dalam menjalankan peperangan itu. Jadi perlu ada perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan kita, saudaraku. Dan perencanaan juga adalah memberikan arahan untuk mencapai tujuan. Jadi memang penting, saudaraku, perencanaan itu. Jadi kalau tema kita pada bulan Januari ini adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Apa yang harus kita lakukan selama tahun 2021 ini, saudaraku, di dalam pekerjaan kita, dalam menjalankan aktivitas kita, dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi penting membuat suatu perencanaan, memberikan arahan. Perencanaan itu adalah memberikan arahan untuk mencapai tujuan. Jangan sampai seperti yang Yesus ajarkan tadi dalam ayat 29 dan 30 itu, sehingga kita tidak mampu menyelesaikannya. Jadi perencanaan itu akan membawa kita, mengarahkan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, arahan yang dimaksud adalah apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan. Apa yang kita rencanakan, makanya perlu action, perlu mengerjakannya, saudaraku. Oleh karena itu, dalam pekerjaan yang sudah kita rencanakan pun perlu kita serahkan kepada Tuhan. Saya mau ajak kita membaca satu ayat lagi, Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, saudaraku, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Perhatikan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Haleluya. Jadi saudaraku, yang sudah kita rencanakan ini, kita akan action, kita akan kerjakan, dan kita serahkan kepada Tuhan. Itulah bagian salah satu, saudaraku, melibatkan Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa satu perencanaan itu sangat perlu. Itu poin yang pertama sampaikan kepada kita, bahwa perlunya membuat perencanaan. Pertanyaannya tadi, bagaimana perlunya
Mengapa perlu membuat perencanaan? Alasan pertama adalah perencanaan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah memberikan arah untuk mencapai tujuan itu. Jadi perencanaan adalah hal yang perlu yang kita buat, saudaraku. Nah, hal yang kedua, saya mau sampaikan kepada kita berkenaan dengan tema ini, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Maka, hal yang kedua mau saya sampaikan, saudaraku, adalah perlunya melibatkan Tuhan dalam perencanaan, seperti tema ini. Pertanyaannya kepada kita sekarang, mengapa perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Mengapa perlu? Ada dua alasan yang mendasar. Yang pertama adalah, mari kita baca dulu Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21, firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara perhatikan, kita, atau dengan kata lain, kita yang merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ini firman Tuhan, saudaraku. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi, makanya kita perlu, saudaraku, membuat satu perencanaan, dan perencanaan itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Itu kata firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku. Nah, oleh karena itu, jika Tuhan sudah terlibat dalam perencanaan, maka pasti Tuhan bantu kita. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu. Mengapa perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Karena kita tahu Tuhan yang akan menentukan. Jadi sejak awal perencanaan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan mengandalkan diri kita, bukan kemampuan kita, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Mengapa perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Yang kedua mau sampaikan, saudaraku, mari kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Di situ firman Tuhan berkata bahwa kita tidak tahu akan hari esok. Ayat 14 di situ dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini yang mau saya ambil, saudaraku. Artinya mengapa perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Karena hari esok kita tidak tahu. Itu kata firman Tuhan. Maka penting, maka perlu melibatkan Tuhan. Sehingga hari esok yang akan kita jalani ini, saudaraku, tidak menjadi sesuatu kekhawatiran kepada kita. Karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Nanti kita akan masuk bagaimana melibatkan Tuhan ini. Ini pertanyaannya, saudaraku. Nanti akan dijawab. Tapi sekarang, begitu perlunya melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena hari esok itu kita tidak tahu. Jika Tuhan sudah terlibat, maka hari besok, firman Tuhan mengatakan, akan menjadi penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya ajak kita membacanya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saudara perhatikan. Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Perhatikan, ini tentang hari esok, hari yang akan datang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari besok itu adalah hari depan. Jadi hari besok kita itu Tuhan menjanjikan penuh harapan. Ada janji yang bisa kita capai, yang sudah Tuhan sediakan. Kita tidak tahu akan hari esok, jelas.
Jika Tuhan sudah terlibat dalam hari besok, maka penuh harapan. Itu jaminan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, maka yang penting bagi kita, jangan pernah khawatir akan hari esok. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Itulah yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat 34. Supaya Yesus mengajarkan supaya kita jangan khawatir akan hari besok. Bayangkan, Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita umatnya untuk tidak khawatir akan hari esok. Bagaimana mungkin kita untuk tidak khawatir? Karena memang firman Tuhan yang mengajarkan. Oleh karena itu, maka serahkan. Yesus juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sebagai anak Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Dalam perencanaan yang kita buat, kita libatkan Tuhan. Maka hari esok itu, yang penuh dengan harapan itu, kita akan capai. Katakan amin. Yes. Percayalah saudaraku bahwa Allah mampu, sanggup mencukupi, menolong kita. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 26-nya, saudaraku. Matius 6 ayat 26-nya, di situ Yesus mengajarkan kita tentang kekhawatiran. Kalau ayat 34-nya dikatakan, supaya kita akan bacakan dulu 34-nya, Matius pasal 6 tadi, saudaraku. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi ayat 26-nya, saudaraku, perhatikan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Inilah jaminan kepada kita untuk kita tidak khawatir akan hari besok. Yesus sedang mengajarkan kita bahwa burung-burung itu, ikan-ikan di laut pun, saudaraku, tidak pernah mereka mengumpulkan makanan. Selalu Tuhan cukupkan. Oleh karena itu, saudaraku, maka kita tidak perlu khawatir. Nah, saudaraku, saya mau jelaskan sedikit tentang khawatir ini. Saya membaca satu artikel bagaimana penelitian yang terjadi soal kekhawatiran. Menurut hasil penelitian, saudaraku, 85% dari kekhawatiran tidak terjadi. Artinya hanya 15% yang terjadi. Nah, 15% yang terjadi ini, saudaraku, menurut penelitian, ternyata 80%-nya itu mampu mengatasi, mampu mengerjakan apa yang menjadi kekhawatirannya itu. Artinya, dari kekhawatiran yang terjadi dapat diatasi 80%. Jadi 80% dari 15% itu, saudaraku, dapat diatasi. Jadi ternyata dari kekhawatiran itu, saudaraku, 97%-nya itu orang menjadi berlebihan. Karena hanya 3% tinggalnya. Itu menurut penelitian, saudaraku. Dan yang lebih parah lagi, saudaraku, akibat dari kekhawatiran yang berlebih, dampaknya adalah, supaya kita jangan khawatir, saudaraku, imunitas kita menurun. Nah, sekarang ini perlu kita memiliki imunitas yang kuat. Supaya apa? Pandemi yang sedang melanda dunia, COVID-19 ini, saudaraku, yang masuk, imun kita ini mampu melawan. Sebab sampai sekarang memang belum ada obatnya. Obat yang utama adalah imunitas tubuh kita yang Tuhan sudah ciptakan. Maka ini tidak boleh menjadi lemah. Ketika kita khawatir, imun ini akan menurun. Dan penyakit itu bisa menjadi menguasai kita. Tapi kalau imun kita kuat, maka imun inilah yang melawan. Sehingga benarlah firman Tuhan hari ini, supaya kita
melibatkan Tuhan dalam perencanaan, kita tidak khawatir akan hari besok, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah COVID ini akan menjadi lebih berbahaya, kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti seizin Tuhan. Artinya kalaupun COVID-19 ini sedang merebak ke seluruh dunia, bahkan sekarang sedang ada mutasi virus ini, saudaraku, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Memang kita harus berjaga-jaga. Untuk itu perlu kita meningkatkan imunitas kita. Nah, kekhawatiran juga menimbulkan stres. Nah, kita tahulah stres, saudaraku. Imunitas sudah pasti menurun. Tapi kalau kita sudah stres, akan menjadi lemah tubuh kita. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Nah, ada lagi dampak daripada kekhawatiran ini. Sakit jantung, saudaraku. Nah, berbahaya. Pasti masih banyak hal-hal yang lain, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, maka dalam perencanaan yang kita lakukan ini melibatkan Tuhan, maka kita yakin apa yang kita sudah rencanakan bersama Tuhan kita akan capai. Amin? Iya. Nah, hal yang ketiga, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau yang kedua tadi, saudaraku, perlunya melibatkan Tuhan. Yang sekarang, cara melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ini penting. Bagaimana cara melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Ini pertanyaan yang harus kita jawab, saudaraku. Yang pertama, mari kita baca dulu Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan, ini ayat firman Tuhan bagus sekali. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancangan kita di situ dikatakan bukanlah rancangan Tuhan. Perhatikan di situ. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Jadi artinya dari sini, maka perlu kita menyelaraskan rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga langkah kita, saudaraku, seizin Tuhan. Rencana kita seizin Tuhan. Jadi maka kita selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Tadi Tuhan bilang rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi mari kita ikuti apa rancangan Tuhan ini. Kita selaraskan. Inilah sehingga, saudaraku, kita apa yang kita rencanakan boleh tercapai. Sebetulnya sangat sederhana. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dalam rencana kita? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan itu, saudaraku? Kan kita mau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kita jawab, saudaraku. Banyak sekali Alkitab yang menjelaskan. Tokoh-tokoh Alkitab, Nuh begitu akrab dengan Tuhan sehingga dia mendengar suara Tuhan. Daud kalau mau berperang, dia harus mendengar dulu suara Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Jadi kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan. Inilah pertanyaan yang sudah kita jawab. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Maka kita perlu dekat dengan Tuhan. Perlu mendengarkan suara Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Bukan tawaran yang baik, bukan penglihatan yang baik
sudah menjadi satu jaminan. Alkitab juga sudah menjelaskan bagaimana waktu Abraham dengan Lot mau berpisah. Abraham begitu percaya kepada Allah, maka dia katakan kepada Lot, Lot, silakan pilih. Mana kamu? Kalau Lot ke timur, saya ke barat. Kalau Lot ke barat, saya ke timur. Pilih. Dari sini kita sudah belajar, saudaraku, bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Dan ternyata Lot melihat dari pandangan mata. Dilihat hijau di sana. Dia pilih itu. Ternyata itu membuat dia di sana, saudaraku, tempat orang-orang yang tidak benar. Tapi Abraham kemanapun melangkah, dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dan memberkati kita. Nah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia tahu akan apa rencana Tuhan. Orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Tuhan akan mampu menyelaraskan apa yang direncanakan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan dan juga kehendak Tuhan, saudara. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Selain dari mendekatkan diri, saudaraku, kita juga harus berjalan sesuai firman Tuhan. Saya akan bacakan Yosua pasal 1 ayat 8, ayat yang sangat populer. Saya mau membacakan ini kepada kita, saudaraku. Yosua pasal 1 ayat ke-8, saudara perhatikan. Firman Tuhan mengatakan begini kepada Yosua untuk membawa bangsa itu berperang. Ayat yang ke-8 dia berkata begini. Alkitab mengatakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara perhatikan, bertindak dengan hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu sudah melekat di pikiran kita. Kita sudah paham itu. Lalu kita kerjakan. Kita bertindak hati-hati dengan sesuai firman Tuhan. Itulah saudaraku, bagaimana kita cara melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu. Yaitu yang pertama tadi, menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Yang pertama tadi, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada kita. Yang kedua itu adalah, mari kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menjalani kemenangan demi kemenangan. Sebab kita melangkah bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Maka tahun 2021 yang akan kita jalani ini, saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti memang perubahan sedang terjadi saat ini. Maka kita siap untuk melangkah. Bulan 2 kita akan masuk tema, yaitu menghadapi perubahan, saudaraku. Bagaimana cara melibatkan Tuhan? Yang pertama tadi, menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Yeremia 17 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi, bagaimana cara melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Yang kedua, mengandalkan Tuhan untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Jadi, kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Saudaraku perhatikan dalam Alkitab, walaupun Petrus sudah ahli dalam menangkap ikan, satu saat malam-malam dia tidak dapat apa-apa.
Lalu Yesus mengatakan dia untuk bertolak ke dalam dan menebarkannya. Dia hanya taat, dia hanya patuh kepada Yesus. Walaupun menurut logikanya itu tidak masuk akal, tapi ketika dia melakukan itu, saudaraku, dia mendapatkan ikan yang banyak. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Oh, kita sudah biasa menangani ini, lalu kita mengandalkan diri kita. Padahal firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya. Jadi kita perlu, saudaraku, mengandalkan Tuhan. Bukan karena kita udah mampu, lalu kita melupakan Tuhan. Tidak, selalu kita melibatkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan, katakanlah, keahlian kita. Yang utama kita mengandalkan Tuhan. Sebab kadangkala kita ini bisa silap, bisa lalai. Tapi ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, pagi sudah mempersiapkan diri, saudaraku, berdoa dengan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kalau ada pun kesulitan-kesulitan, kita mengandalkan Tuhan. Dulu pun waktu saya bekerja, hal yang tidak bisa dikerjakan di kantor oleh bos saya maupun yang lainnya itu, ketika bos datang dan saya hanya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan buka jalan. Luar biasa, saudaraku. Bukan kemampuan saya selalu berkata bahwa itu ada karena Tuhan. Saya yakin dan percaya banyak hal yang seperti itu pun yang orang sudah alami. Menurut kita kita tidak mampu, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin? Iya. Mengandalkan Tuhan untuk mencapai apa yang kita rencanakan, itulah bagian daripada bagaimana kita melibatkan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita dulu membaca firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Perhatikan, saudaraku, ini luar biasa ayatnya. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, artinya apa? Artinya, mari dalam kita menjalankan perencanaan ini, di samping kita mengandalkan Tuhan, saudaraku, maka kita jangan sekali-kali mengikuti pola duniawi untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Di situ dikatakan firman Tuhan, perhatikan ayat yang 1 itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan cara-cara duniawi yang kita pakai dalam menjalankan apa rencana kita. Banyak sekali orang, saudaraku, menghalalkan segala cara, istilahnya. Itu tidak boleh. Dan di situ dikatakan lagi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan cara-cara orang berdosa yang kita kerjakan. Sehingga apa yang kita kerjakan di situ dikatakannya, apa yang diperbuatnya berhasil. Oleh karena itu, saudaraku, maka cara melibatkan Tuhan dalam perencanaan, yang pertama tadi, kita menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Mendekatkan diri kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, bagaimana cara melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Adalah mengandalkan Tuhan untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu, Yeremia 17 ayat 7. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain, kita mungkin mengandalkan, berharap kepada yang lain, orang membantu kita.
tapi kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita mengharap kepada orang lain, kita akan kecewa. Jangan pernah sesekali, saudaraku. Berharaplah kepada Tuhan, Tuhan yang bisa menggerakkan orang lain yang akan membantu menolong kita. Iya. Kemudian, mengandalkan Tuhan untuk mencapai apa yang kita rencanakan adalah jangan mengikuti cara-cara duniawi ini, saudaraku. Saya yakin dan percaya, biarlah kita semua, anak-anak Tuhan, Jemaat GPC Raden Saleh, dalam merencanakan apa yang akan kita kerjakan, libatkanlah Tuhan untuk itu. Kita sudah tahu, saudaraku, bagaimana melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita tahu betapa pentingnya suatu perencanaan. Dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, cara melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Biarlah tahun 2021 ini kita akan jalani, kita semua siap bagaimana membuat perencanaan yang baik, yang matang, dan melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu, dan kita serahkan kepada Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Saya yakin dan percaya, saudaraku, kita semua akan melewati tahun 2021 ini seperti kita sudah melewati tahun 2020. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menjadi lemah, tapi kita akan menjadi kuat. Kita siap menghadapi situasi zaman yang berubah. Bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Katakan amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, yang kami sapa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah melawat kami melalui pemberitaan firman-Mu, Tuhan, dengan tema melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kami tahu anak-anak muda, orang tua yang akan menjalani tahun 2021 ini sedang membuat satu perencanaan. Kami mau Tuhan terlibat di dalamnya, dan kami mau melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bahkan anak-anak kami pun yang belum mengerti membuat satu perencanaan, kami boleh bimbing mereka, sehingga firman-Mu yang mengajarkan kami melibatkan Tuhan dalam perencanaan, kami boleh, Tuhan, melewati tahun 2021 yang akan datang ini bersama dengan Tuhan. Teruslah Engkau berkarya, Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati seluruh jemaat GPSI, baik jemaat Raden Saleh maupun jemaat GPSI yang lainnya. Bahkan kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, boleh diberkati dan mereka boleh menjalankan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Masih panjang perjalanan tahun 2021 ini. Tapi kami percaya, Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Engkau bersama dengan kami, dan kami akan lewati penuh dengan kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, bahkan Tuhan semakin meningkat, kami melihat data-data yang selalu diberitakan oleh pemerintah kami. Tolong Tuhan, supaya bangsa dan negara ini boleh lepas dari pandemi ini. Dan vaksin pun yang sekarang sedang dilakukan untuk memvaksin orang-orang, Tuhan, biarlah Engkau terus campur tangan dalam pemerintahan kami, supaya bangsa ini siap menghadapi, Tuhan, pandemi yang sedang merebak saat ini. Campur tanganlah Engkau, Tuhan. Hamba berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia siap membantu menjalankan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang jajarannya ke bawah. Tuhan memberkati mereka semua. Juga Satgas yang sedang menangani COVID ini, Tuhan, berkati mereka semua, agar mereka mampu menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa bagi jalannya ibadah-ibadah yang kami lakukan jemaat GPC Raden Saleh ke depan. Campur tanganlah Engkau, Tuhan. Biarlah lewat ibadah yang secara online yang masih kami lakukan ini, Engkau terus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba berdoa,
Biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu, membawa mereka ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Di sana dan lapar dan dahaga mereka dipuaskan oleh Gembala kami yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu dan mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah segala keluar masukmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin.